Shalom, saudara kasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan Theo Kristi dalam Elijah Spirit Channel. Saudara kasih Tuhan, tema yang saya akan bawakan saat ini adalah membangun sistem imunitas yang efektif di tengah pandemik. Tema ini kita angkat dan saudara dan saya kita lalui bersama untuk beberapa waktu ke depan ini, mengingat seringkali kita bertanya, sampai berapa lama lagi, sampai berapa jauh lagi pandemik ini akan segera berakhir. Tentunya harapan kita semua adalah pandemik ini segera berakhir dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kasih Tuhan menjawab daripada isu tersebut, kita belajar dan kita perhatikan beberapa petunjuk daripada firman Tuhan, agar kita boleh melalui masa-masa sulit ini dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita berterima kasih juga kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah mengupayakan yang terbaik bagi bangsa ini. Saya sudah divaksin dan saya percaya sudah divaksin agar kekebalan tubuh kita boleh ditingkatkan menghadapi pandemik ini. Namun pun demikian ada beberapa pertanyaan yang menjadi perenungan kita dan juga datang kepada saya. Dan malam hari ini saya akan bahas agar demikian saudara dan saya kita simak kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut dan Alkitab akan menjawabnya karena firman Tuhan itu adalah jawaban bagi segala masalah yang daripadanya semua umat manusia hadapi. Kasih Tuhan, pertanyaan itu berkata demikian. Pertama, apakah kita masih diwajibkan mempergunakan masker di masa mendatang? Jawabannya ya, protokol kesehatan tetap akan dijalankan setelah kita divaksin. Yang kedua, berapa lama ketahanan kekebalan yang dihasilkan oleh vaksin Sinovac Bio Farma ini? Menkes berkata 1 tahun, dan kita mengharapkan hal itu terjadi, tapi ada beberapa pakar berkata 4 sampai dengan 8 bulan. Dan kita perhatikan uji waktu, dan ujian waktu tersebut membuktikan daripada kebenaran daripada beberapa pakar dan orang yang berkompetensi untuk berbicara tentang hal ini. Berapa lama ketahanan kekebalan yang dihasilkan oleh vaksin tersebut? Yang ketiga, apakah mungkin tertular virus corona setelah divaksinasi? Mungkin saja, karena tidak ada jaminan, saya kasih Tuhan, 100% kita akan bebas daripada infeksi COVID-19. Yang keempat, apakah setelah diberlakukan vaksinasi nasional hingga internasional ini, maka pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir? Tidak ada jawaban yang pasti dan tidak seorang pun yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Berikutnya, apakah vaksin dapat melindungi kita dari mutasi varian baru virus corona? Berapa hari yang lalu kita dengar bahwa di Karawang ada beberapa penderita daripada penyakit yang beberapa waktu yang lalu mengemparkan Inggris, di mana varian daripada corona, mutasi virus corona B117 sudah masuk ke Indonesia. Dikatakan bahwasanya virus B117 ini lebih berbahaya daripada COVID-19, lebih menular. Dan saya Tuhan, apakah vaksin tersebut yang sudah dan saya hari ini dapatkan, apakah mampu mengatasi varian baru daripada corona B117? Tidak seorang pun tahu. Kemudian yang terakhir adalah apakah setelah divaksin kita tidak akan menularkan virus COVID-19 dan variannya kepada orang lain? Belum jelas dan belum tahu. Itu sebabnya kasih Tuhan, kita perlu mendengar firman Tuhan agar demikian kita menjadi pasti dan membangun sistem imunitas yang efektif adalah merupakan sebuah tanggung jawab bagi kita semua. Selama kita dipercayakan nafas hidup untuk berkarya bagi Dia. Sangat disayangkan sekali ketika kita diperhadapkan dengan kondisi ini. Ada satu hamba Tuhan yang sangat terkenal juga di Indonesia ini mulai bernubuat dari tahun 2021 sampai dengan 2026, 5 tahun ke depan. Dalam nubuatan
tersebut dikatakan, hamba Tuhan tersebut mendapat penglihatan dari Tuhan, dan kemudian dia katakan dalam 5 tahun mendatang seluruh penduduk dunia akan dipapar atau terpapar oleh virus corona 19, COVID-19. Nah, saudara Tuhan, menakutkan sekali nubuatan daripada hamba Tuhan tersebut. Oleh karena itu, saudara Tuhan, bagaimana menyikapinya? Firman Tuhan di dalam buku Yesus Tidak Datang menyikapi nubuatan-nubuatan, penglihatan-penglihatan dari hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang mengatasnamakan dirinya hamba Tuhan atau nabi Tuhan atau siapapun. Boleh saudara Tuhan sudah bernubuat, boleh saudara mendapatkan penglihatan disampaikan, tapi jangan lupa ada kaidah yang daripada saudara dan saya harus perhatikan. Kasih Tuhan, di dalam buku ini dikatakan ada kanon, yaitu 39 kitab dalam Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru, berfungsi sebagai tongkat pengukur bagi semua karunia-karunia roh. Apakah itu nubuatan, apakah itu penglihatan, dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, uji. Uji dengan apa? Uji dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak diombang-ambing, kita tidak menjadi takut dan gelisah menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dikatakan akan muncul nabi-nabi palsu yang berbicara tentang atas nama Tuhan. Itu sebabnya kasih Tuhan menyikapi nubuatan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Yang berkata bahwa seluruh penduduk dunia akan terpapar oleh COVID-19. Dan saya katakan tidak benar. Kenapa tidak benar kasih Tuhan? Karena sifat daripada nubuatan itu menurut 1 Korintus 14 ayat 3, barang siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, ia menasihati, ia menghibur. Nah, nubuatan ini tidak membangun, nubuatan ini tidak menghibur. Itulah sebabnya saudara Tuhan di tengah-tengah krisis, seperti Nabi Agabus di waktu yang lalu, di tengah krisis kelaparan, penyakit sampar, ia bangkit, ada nasihat, ada kata-kata penghiburan, ada kata penguatan bagi umat Tuhan sehingga umat Tuhan diberi direksi untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah krisis. Saudara Tuhan, bayangkan kalau saudara dan saya kita mulai terpapar dengan roh ketakutan, terinfeksi dengan COVID-19 atau paparan yang lain adalah B117. Apa yang terjadi? Kita akan memikirkan terus sakit, COVID-19, B117. Apa yang terjadi? Psikologis kita terganggu. Sebab kenapa? Karena kita mulai terintimidasi. Tuhan katakan, sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah sebabnya kasih Tuhan, kita perhatikan di dalam ilmu kedokteran modern yang disebut dengan PNEI, yaitu P itu psikologi. Ketika seorang saudara Tuhan mulai memikirkan tentang hal-hal yang negatif, maka demikian dia mulai stres. Saudara Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 17 ayat 22b. Seperti demikian, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Semangat yang patah, roh yang tertekan, roh yang terluka oleh karena perkataan-perkataan yang menakutkan, perkataan-perkataan yang bersifat mengintimidasi akan membuat roh tersebut menjadi tertekan, terikat oleh ketakutan tersebut. Akhirnya saudara Tuhan, dia mengalami gejala yang disebut dengan psikologi. Neuro itu artinya
saraf yang terintimidasi atau saraf daripada orang yang mendengar berita-berita yang buruk, orang yang mengalami stres, maka demikian susunan sarafnya mulai terganggu. Bayangkan kalau kita mulai berpikir negatif, ketakutan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, otomatis oleh Tuhan, tulang sumsum yang memproduksi triliunan sel darah merah dan lain sebagainya mulai Tuhan mengalami goncangan, ia menjadi kering. Maka Tuhan, itulah sebabnya saluran pembuluh darah di sekitar tulang mulai terganggu asupan oksigen, terganggu asupan makanannya, nutrisinya. Akibatnya sumsum menjadi kering. Itu sebabnya ketika pikiran terganggu, saraf pun terganggu. Akibatnya yang disebut dengan psikologi, endokrino atau endokrino itu berbicara mengenai sistem yang disebut dengan hormonal di dalam tubuh orang tersebut juga mengalami gangguan. Hormon-hormon stres, kortisol, dopamin di dalam diri orang tersebut yang terintimidasi mulai meningkat. Ketakutan itu menyebabkan semangat menjadi patah dan akibatnya hormonal pun juga sistem hormonal, kelenjar getah bening, sistem kekebalan tubuh di dalam orang tersebut terganggu. Dan akibatnya ketika bibit penyakit datang menyerang, apakah itu COVID-19, apakah itu B117, apakah itu oleh karena penyakit kanker yang dimulai dengan karsinogen mulai muncul, maka demikian sel-sel darah putih yang Tuhan berikan di dalam tubuh kita untuk melawan bibit penyakit tidak mampu mengalahkan virus, bakteri, kuman, sakit penyakit, parasit yang datang terus-menerus menyerang tubuh kita. Dan akhirnya tubuh pun menjadi sakit. Artinya kekebalan tubuh orang tersebut menjadi kalah. Dan orang tersebut lebih lanjut, saudara Tuhan, mengalami kematian. Itulah sebabnya kasih Tuhan, kita tidak boleh dalam hal ini mendengar bagaimanapun berita kiri kanan, suara firman Tuhan dan sebagainya, tapi firman Tuhan berkata, ujilah segala roh, ujilah segala sesuatu. Maka demikian tongkat pengukur firman Allah ketika kita pakai untuk mengukur semua penglihatan, nubuatan tentang akhir zaman. Dan kalau hal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita perlu menolaknya. Karena kalau kita perhatikan di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2, kasih Tuhan saya akan bacakan buat saudara agar demikian kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan bagi umatnya di setiap waktu. Tuhan katakan demikian. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya kasih Tuhan, ketika Yohanes menyampaikan berita ini, saudara Tuhan, kepada Gayus, salah seorang penatua daripada salah seorang penilik jemaat daripada gereja Pergamus, kasih Tuhan, ia mengharapkan Gayus dalam kondisi baik-baik. Itu sebabnya aku berdoa kepada Tuhan supaya engkau Gayus baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Jadi kasih Tuhan berbicara mengenai hati Bapa dari seorang Yohanes kepada muridnya Gayus, seorang penilik jemaat yang dikasihinya. Ia menulis surat ini di Efesus dengan tujuan supaya Gayus dalam kondisi sehat, dalam kondisi bahagia,
Sekalipun sikonnya tidak menguntungkan, ada krisis yang terjadi, ada penyakit sampar yang tengah terjadi pada masa itu, ada pengkhianat-pengkhianat yang muncul dalam gereja Tuhan. Dan ketika kondisi itu menekan kehidupan seorang Gaius, Tuhan menyatakan isi hatinya supaya dengan demikian baik Gaius maupun umat Tuhan di tengah-tengah sikon seperti itu tetap sehat, tetap dalam kondisi baik-baik saja. Itulah sebabnya kasih Tuhan, kita akan melihat bersama-sama bagaimana umat Tuhan ketika hari ini diberi kepercayaan untuk hidup, diberi kepercayaan untuk napas hidup, tetap bisa mengerti kehendak Tuhan. Oleh kasih Tuhan, COVID-19 ini juga sudah merenggut nyawa, bukan hanya sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang daripadanya belum mengenal Tuhan, tapi juga yang sudah mengenal Tuhan. Ada banyak pendeta meninggal dunia oleh karena COVID-19. Saya dengar ada pendeta-pendeta kawan-kawan saya yang biasa kita tahu dan sering bertukar pikiran, akhirnya meninggal karena COVID-19. Baru ketemu kemarin sudah berangkat. Umat Tuhan juga demikian. Saudara Tuhan, mungkin kita berkata, kenapa hamba Tuhan, kenapa orang Kristen harus mengalami kematian dengan cara tragis seperti ini? Saudara Tuhan, Paulus berkata di dalam kitab Filipi, hidup berarti Kristus. Mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena ketika seorang mati di dalam Tuhan, ia langsung berjumpa dengan Bapa di sorga. Ada amin? Hilang kesakitannya, hilang penderitaannya, keuntungan. Oleh karena tinggal bersama dengan Tuhan sampai dengan selama-lamanya. Oleh karena Tuhan, oleh karena itu Paulus berkata, tetapi jikalau aku hidup di dunia, berarti hidupku harus bekerja menghasilkan buah. Aku tidak tahu mana yang harus kupilih. Jadi kasih Tuhan, baik orang Kristen mati oleh karena COVID-19, asalkan mati dalam Tuhan, dia mati untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau saudara dan saya hari ini masih bisa bertahan hidup dan diberikan nafas hidup, marilah kita menjaga kesehatan tubuh kita, membangun sistem imunitas yang efektif di tengah pandemik ini dengan memperhatikan firman Allah. Agar demikian saudara dan saya tetap dapat berkarya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang hari ini duduk di sebelah kanan tahta Bapa di sorga, dan siap datang kembali. Terima kasih Tuhan, bagaimana membangun sistem imunitas yang efektif di tengah pandemi? Jawabannya adalah back to the Bible. Kembali kepada firman Allah. Sebab dikatakan langit dan bumi ini akan segera berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap tinggal sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya di tengah-tengah daripada pandemik ini, saudara Tuhan, kalau kita percaya pada firman Tuhan itu dikatakan dalam kitab Ibrani, sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Ia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam. Demikian Tuhan memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan sendi-sendi, pikiran dan pertimbangan hati kita. Kalau firman Tuhan yang hidup, yang kuat, kita renungkan, kita perkatakan, maka dengan demikian daya kekuatan daripada firman Allah, daya hidup firman Allah yang tinggal sampai dengan selama-lamanya, akan memberikan nutrisi bagi tulang saudara dan saya. Karena dalam tulang kita, Tuhan itu adalah pabrik bagi sel-sel darah merah kita dan sel darah putih yang terus-menerus mengalir 24 jam, satu hari tiada henti. Firman Allah berkata, di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita ada. Dengan Tuhan, triliunan sel dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala sampai dengan ujung kaki, kasih Tuhan, triliunan sel, puluhan triliunan sel di dalam tubuh saudara itu akan dipenuhi dengan daya kehidupan Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Dan saya, daripada kita berpikir keliru,
COVID-19 terinfeksi B117. Lebih baik kita memperkatakan firman Allah. Seperti si pemazmur berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Dikatakan selanjutnya, engkau tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang mengamuk di waktu petang, terhadap penyakit menular yang berjalan di dalam gelap. 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. You are what you say. Kita adalah apa yang kita katakan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir banyak tentang firman Allah yang hidup, yang kuat, niscaya saudara akan sehat. Niscaya saudara akan tetap hidup. Sampai dengan kemudian Tuhan katakan kepada kita sekalian, pulanglah hai debu tanah, sebab sudah waktunya engkau berjumpa dengan aku. Saudara tidak takut. Yang kedua, kekasih Tuhan. Bagaimana kita membangun sistem imunitas yang efektif di tengah pandemik, kekasih Tuhan? Kembali kepada Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada amin, kasih Tuhan. Oleh karena kita tahu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kata obat di sini dalam bahasa Ibrani, diobati hingga menjadi sembuh. Saudara memiliki sakit penyakit apapun, kalau saudara mengambil keputusan untuk bersuka cita, maka demikian hormon-hormon kebahagiaan beta endorfin itu akan mulai bergerak. Dia akan mulai memobilisasi pasukan komando yang ada dalam tubuh kita. Ada sel darah putih, ada yang disebut dengan NK cell atau new atau natural killer atau sel pembunuh alami. Yang ketika melihat bibit penyakit seolah berkata, ayo kita sikat, kita hancurkan. Daripada bait Allah ini hancur oleh karena kekuatan COVID-19, mari kita serbu. Karena Tuhan ada kekuatan daripada hormon beta endorfin. Ada yang disebut dengan hormon kebahagiaan. Hormon itu, saudara Tuhan, adalah merupakan zat-zat kimia yang bergerak seiring dengan aliran darah saudara dan saya hari ini. Kita hidup, kita bergerak, kita ada. Bukan hanya hidup secara jasmani, tetapi juga kalau kita lihat, perhatikan di dalam insan hidup kita, maka demikian ada triliunan sel yang bergerak, yang memobilitas kehidupan, sehingga demikian kita bergerak, kita hidup, kita ada. Tapi di manakah hari ini kita dapatkan sukacita? Ketika semua orang hari ini mengeluh sakit bersalin, karena mendekati hari kedatangan Tuhan, semakin banyak orang menderita. Itu sebab dikatakan semua orang, semua makhluk mengalami sakit bersalin. Tidak ada sukacita. Tidak ada kebahagiaan. Kalau saudara ingin mencari sukacita, saudara dan saya harus back to the kingdom of God. Kita harus berada di dalam kerajaan Allah. Ada amin? Hanya satu-satunya kerajaannya tidak tergoncangkan di tengah-tengah kegoncangan pandemik ini. Semua sedang digoncangkan. Harga-harga barang membubung tinggi naik. Kerajaan-kerajaan hari ini mulai berhutang kepada dua lembaga multilateral. Tetapi saudara dan saya ketika hari ini mengalami berbagai macam tekanan, kita memperoleh kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab Tuhan katakan, kerajaanku bukanlah kerajaan yang terdiri dari makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Di hadapanku ada sukacita berlimpah-limpah. Sudah bertemu bersama dengan Sang Raja. Sudah mengalami sukacita Tuhan. Dan sudah memiliki sukacita Tuhan. Ketika saudara memiliki sukacita, maka demikian saya Tuhan, sel yang disebut dengan sel NK tadi, sel pembunuh alami yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan manusia ketika ia diciptakan. Sekalipun jatuh dalam dosa, mengalami
degradasi, tapi sel itu masih tetap Tuhan berikan buat saudara dan saya hari ini berkarya di dalam ladang Tuhan. Dan bagaimana cara kita meningkatkan sistem imunitas, sistem limfosit. Sedemikian kelenjar bening saudara dan saya menghasilkan hormon yang efektif, mendorong sel NK ini untuk menghancurkan, mematahkan serangan COVID-19, B117 atau varian lainnya. Dan saya akan berkata dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara besar. Kita tidak takut dengan intimidasi, dengan kematian, dengan sakit penyakit. Karena hukum kerajaan sorga, hukum kelimpahan mengalir dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara Tuhan, bagaimana sudah membangun sistem imunitas yang efektif di tengah pandemik ini? Back to the nature. Kembali kepada alam. Saudara Tuhan, pada hari ketiga, Tuhan menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari ketiga, dia menciptakan tumbuhan. Tuhan berfirman demikian, saudara Tuhan. Hendaklah tanah mengeluarkan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohon yang buahnya berbiji. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, apa saja saudara Tuhan? Banyak. Kingdom plantae namanya itu, saudara Tuhan, kerajaan Tuhan atas tanaman itu begitu luar biasa. Yang kita tahu di dalam ilmu bumi atau dengan kata biologi ada yang disebut dengan biji-bijian. Ada biji sesawi, ada biji labu, ada biji semangka, kemudian juga ada biji wijen dan sebagainya, biji-bijian. Kemudian ada di dalam kerajaan tanaman juga yang namanya adalah kacang-kacangan. Kacang panjang, kacang merah, kacang tanah. Kemudian juga ada padi-padian, ada beras merah, ada jelai, ada kemudian oats, gandum, dan sebagainya. Maka Tuhan, itulah yang kemudian Tuhan katakan pada hari yang ke-6 ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dihembuskannya nafas hidup atas kehidupan manusia dan manusia pun itu hidup. Demikian Tuhan berkata demikian. Aku memberikan kepadamu tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohon yang buahnya berbiji. Engkau makan. Itulah yang akan menjadi makananmu, yaitu tumbuhan berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Terus sebabnya kasih Tuhan, kalau kita lihat bersama ada apa di dalam tumbuhan hijau yang berbiji dan sebagainya. Ternyata saya Tuhan, ketika kita back to the nature, kita makan makanan yang bersifat nabati. Yang keluar daripada firman Allah berkata, hendaklah tanah mengeluarkan tunas muda, tumbuhan berbiji, pohon-pohon mengeluarkan buah berbiji. Kemudian ketika manusia makan, maka Tuhan katakan, jadilah demikian. We back to the nature. Kita kembali kepada alam. Ternyata kasih Tuhan, unsur kimia di dalam tumbuhan hijau seperti ini itu, kasih Tuhan, zat hijau daun. Unsur-unsur kimianya seperti karbon, natrium, oksigen, ada banyak macam yang sama dengan kita miliki. Kita pun juga sama punya oksigen, magnesium, natrium, sama seperti tumbuhan ini. Sedemikian ketika kita menikmati, mengkonsumsi makanan yang bersifat nabati, maka nutrisi kehidupan yang Tuhan ciptakan lewat tumbuhan masuk memberi kehidupan bagi saudara dan saya untuk hidup, bergerak, ada sebagaimana hari ini kita ada berkarya di dalam ladang Tuhan. Dan saudara Tuhan, ajaib, ada penemuan pada tahun 1931 oleh dua ahli. Ternyata saudara Tuhan, klorofil atau zat hijau daun ini molekulnya sama dengan molekul sel darah merah kita.
hanya berbeda intinya. Intinya zat hijau daun ini adalah magnesium. Sedangkan yang saudara dan saya miliki hari ini, hemoglobin kita, sel darah merah kita itu intinya adalah besi. Itu sebabnya kalau kita mengkonsumsi nabati, Tuhan, kehidupan daripada alam ini mengalir, menyembuhkan, memberikan kekebalan, memberikan nutrisi, membersihkan seluruh jaringan tubuh saudara untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terus Tuhan, apakah zat hijau daun berbicara mengenai hal yang daripada memberi kekebalan, memberikan nutrisi, dan lain sebagainya dikatakan oleh Alkitab. Alkitab saudara dan saya itu ajaib. Amin, kasih Tuhan. Alkitab berbicara mengenai proses ini. Alkitab berbicara mengenai detail. Sekalipun tidak eksplisit, tetapi secara implisit mengandung makna demikian. Saudara dan saya, kita buka bersama dalam kitab Ayub, kasih Tuhan. Ayub pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-16 dan 17. Saya bacakan buat saudara. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari, sulurnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Kasih Tuhan, di sini tumbuhan dikatakan baik ia seperti tumbuh-tumbuhan. Kata Tuhan nih, dalam latar belakang berbicara mengenai seorang sahabat daripada Ayub namanya Bildad, yang datang menasehati seorang Ayub yang hari itu setelah diberkati Tuhan kok terpuruk. Kita tidak berbicara mengenai hal tersebut, tetapi berbicara mengenai hal yang daripadanya saudara dan saya lihat di alam nyata, di alam kehidupan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ada apa dengan tumbuh-tumbuhan ini? Sedemikian dikatakan ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Sulurnya menjulur di seluruh taman. Tumbuhan apa? Maka demikian di dalam Ayub pasal 8 ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat? Atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sudah terjemahan bahasa Indonesia itu kata pandan kurang tepat, tetapi sesuai dengan bahasa aslinya itu papirus. Jadi yang dikatakan di sini, dapatkah papirus bertumbuh tinggi, itu dikatakan juga di dalam ayat yang ke-16, ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Papirus yang kita miliki seperti ini, kasih Tuhan, ini sama seperti yang ada ribuan tahun yang lalu di tanah Mesir. Ketika berapa tahun yang lalu saya ada di Mesir bersama dengan keluarga, dengan Tuhan dan juga jemaat Tuhan. Di Mesir kami masuk ke toko souvenir dan di sana katakan ini pohon papirus loh, tanaman papirus. Ini yang kemudian dipakai ribuan tahun yang lalu. Ketika Musa hendak dihanyutkan oleh keluarganya, maka orang tuanya membuat keranjang untuk membawa Musa, untuk menyelamatkan hidup Musa. Nah, ini bahannya, namanya papirus. Oh, ini toh namanya papirus, kasih Tuhan. Papirus di sini, saudara Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, ia seperti tumbuhan yang segar di panas matahari. Apa maksudnya, kasih Tuhan? Saudara Tuhan, kata segar, saudara Tuhan, tumbuhan yang segar, kata segar di sini dalam bahasa aslinya ratop. Apa itu ratop? Ratop itu artinya basah. Ratop itu artinya berair. Ratop itu segar. Apanya yang basah? Apanya yang segar? Apa yang berair? Klorofil. Kasih Tuhan, ada yang disebut dengan zat hijau daun, klorofil. Apa fungsi daripada klorofil? Klorofil itu, saya Tuhan, menyerap sinar matahari, energi matahari, mengubahnya menjadi energi kimia, dan menyimpannya dalam bentuk nutrisi.
Sehingga ketika kita hari ini mengkonsumsi nutrisi yang segar, yang basah, yang Tuhan ciptakan lewat firman-Nya, hendaklah tanah mengeluarkan tunas muda, tumbuhan yang berbiji, maka saudara memperoleh kehidupan daripada alam yang selaras dengan kehendak Allah. Jadi ada beberapa unsur di dalam fotosintesis, ada matahari, ada tanaman, ada zat hijau daun. Sedemikian dikatakan cabang-cabangnya menjulur memenuhi taman itu. Dengan Tuhan, kalau fotosintesis berhasil, firman Tuhan berbicara mengenai fotosintesis. Ia menyinari tumbuhan dengan sinarnya, dan klorofil pun menangkap sinar matahari dan membuatnya menjadi nutrisi, kemudian membuat cabang-cabangnya menjulur memenuhi taman. Sudah lihat betapa indahnya taman papirus. Oleh karena fotosintesis berlangsung dengan sempurna, produksi tanaman pun juga maksimal. Demikian juga ketika klorofil, Tuhan, zat hijau daun, kita makan, kita konsumsi, yang berasal daripada alam, maka demikian tubuh saudara menjadi sehat. Sebuah penelitian dari Universitas Gadjah Mada, kasih Tuhan, yang berkata demikian dalam bahasa Indonesia, itu kurang lebih bunyinya demikian: aktivitas antioksidan dalam ekstrak daun cincau berkemampuan menambah daya imun manusia. Jadi kasih Tuhan kurang lebih volume 3, nomor 3 yang ditulis oleh Randy bersama dengan kelima orang kawannya berbicara mengenai aktivitas antioksidan daun cincau. Ini daun cincau, dengan Tuhan. Saya menanamnya dan saya membuatnya. Daun cincau ini kaya dengan antioksidan. Saudara, saya membuatnya, saya memasukkannya dalam food processor. Kemudian diperas dan didiamkan beberapa jam dan hasilnya seperti ini, saudara Tuhan. Maka demikian ketika sudah mengkonsumsinya, haleluya. Sudah diberkati oleh Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Saya percaya kasih Tuhan ada aktivitas klorofil yang kemudian memperkuat susunan tulang fungsional yang disebut dengan tulang sumsum. Sedemikian sel-sel darah merah di dalam tubuh saya berfungsi secara maksimal. Ada firman Allah yang menghidupi tulang sendi saya, sedemikian sumsum basah selalu, segar selalu. Kenapa? Karena mengkonsumsi yang daripada alam berikan buat saudara dan saya. Sudah dikasih Tuhan, sebuah penelitian dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dari Fakultas Biologi. Mereka membuat penelitian dari daun cincau yang ternyata kaya akan kandungan antioksidannya. Sedemikian dalam jurnal yang mereka melaporkan, aktivitas antioksidan dalam ekstrak daun cincau berkemampuan menambah daya imun. Kasih Tuhan, ternyata kandungan antioksidan dalam daun cincau itu luar biasa, saudara Tuhan, sehingga mampu untuk meningkatkan sistem imunitas di dalam tubuh kita. Selain itu juga ada daun pegagan yang juga tidak kalah kandungan antioksidannya tinggi juga. Sedemikian, saudara Tuhan, saya membuat wedang pegagan seperti ini, dan saudara Tuhan sudah bisa mengambil beberapa tangkai dari daun pegagan, dan kemudian saudara bisa membuatnya menjadi wedang pegagan dengan cara merebus 3 gelas air, kemudian ambil beberapa tangkai daripada daun pegagan, dan saudara Tuhan didihkan hingga menjadi 1 gelas, dan jangan lupa tambahkan beberapa keping jahe ke dalamnya, supaya dengan demikian ketika saudara mulai menghirup bahkan juga mulai meminumnya ada rasa hangat.
Saya nikmati saudara. Luar biasa sekali Tuhan. Kandungan antioksidan yang tinggi dari daun pegagan, dari cincau yang dibuat menjadi puding cincau. Supaya Tuhan dari alam ini, supaya Tuhan mampu meningkatkan sistem imunitas dalam tubuh saudara, sedemikian saudara tidak kekurangan sesuatu yang baik. Pertama, nutrisi kehidupan daripada firman Allah mengalir lewat memperkatakan firman Allah keluar daripada mulut lidah bibir saudara. Yang kedua, hati saudara penuh dengan sukacita oleh karena Roh Kudus hadir dalam membimbing, mendampingi saudara di tengah-tengah kesusahan zaman ini. Yang ketiga, nutrisi kehidupan Tuhan hadirkan lewat alam Indonesia. Sedemikian saudara dan saya mampu berkarya dalam kasih karunia-Nya di dalam dunia ini, di tengah-tengah ladangnya. Hingga hari kedatangan Tuhan didapati saudara sehat, produktif, bahkan juga setia dalam mengiringi Tuhan. Tuhan berkati saudara. Salam jumpa, selamat dan salam sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.